Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Persaingan antar saudara. Di halaman besar yang kosong, sosok manusia berwarna perak dan ungu tampaknya telah merobek dua jalur di medan pertempuran yang berantakan. Sebuah ruang kosong yang panjang tersisa di mana mereka berdua lewat. Bang! Mengikuti suara jelas dari logam yang bersentuhan satu sama lain, gelombang energi ganas mengalir keluar dari tengah medan pertempuran. Seketika, pertarungan berantakan yang terjadi dalam radius 10 meter dari mereka berdua dibersihkan menjadi lingkaran kosong terbentuk. Dengan erat memegang penguasa Xuan berat, Xiaoyan mengangkat matanya dan menatap tombak panjang yang dengan licik menusuknya seperti ular berbisa. Di bagian atas tombak ada busur listrik perak yang melompat berulang kali. Menarik napas ringan, Xiaoyan dengan kasar mengayunkan penguasa berat di tangannya. Dentang! Ujung tombak menghantam tubuh besar penggaris. Di bawah tekanan kekuatan yang dibawa penguasa berat, tombak panjang yang sempit dan lemah itu hancur menjadi busur yang mengkhawatirkan dengan ujungnya mendekati pegangan tombak tempat Xiao Li dipegang. Hehe, nak, kamu cukup kuat. Melihat bahwa dia sedikit kurang beruntung setelah pertukaran pertama, Xiao Li tidak bisa menahan senyum. Di telapak tangannya, Dou Qi mulai menggumpal dan mengetuk gagang tombak dengan keras. Gelombang energi listrik mengalir melalui tombak dan dengan cepat memasuki penguasa yang berat itu. Saat aliran listrik memasuki penggaris berat, telapak tangan Xiaoyan yang memegang erat penguasa Xuan berat segera bergetar sedikit. Api ungu Dou Qi di tubuhnya terus mengalir, dengan cepat mengeluarkan energi yang melumpuhkan dari tubuhnya. Xiaoyan Zi, saat kakak kedua bertengkar dengan orang lain, tidak akan ada pemanasan. Karena kami akan bertarung, maka saya akan mengerahkan semua upaya saya. Anda sebaiknya berhati-hati. Dalam sekejap telapak tangan Xiaoyan bergetar, Xiao Li tertawa terbahak-bahak. Tombak panjang itu secara aneh berbalik dan menggores penggaris yang berat itu, meninggalkan semburan bunga api. Setelah itu menusuk secara eksplosif. Tarian busur 3 petir. Ketika tombak panjang mulai bergerak, Xiao Li berseru pelan. Seketika, 3 busur petir berbentuk ular tiba-tiba muncul di tombak. Busur petir berkedip-kedip saat saling bersilangan. Di tengah suara, cici, mereka masing-masing membawa energi yang sangat kuat yang tidak ada yang berani meremehkan. Tarian busur 3 petir. Belum lama ini tapi pemimpin kompi kedua sudah menggunakan Triple Lightning Arc Dance. Melihat serangan Xiao Li, banyak suara terkejut terdengar di bawah medan pertempuran. Tarian busur 3 petir, ini adalah jurus mematikan dari Xiao Li. Tidak disangka bahwa dia benar-benar menampilkannya setelah hanya bertukar pukulan sebentar. Apakah dia mencoba mengakhiri pertarungan dengan cepat? Sepertinya Brother Xiaoyan akan menderita. Tarian busur 3 petir dari pemimpin perusahaan kedua ini adalah teknik Dou kelas Xuan rendah. Dengan efek melumpuhkan dari tipe petir Dou Qi, bahkan bintang 4 Dou Shi tidak akan dengan mudah berani menerimanya. Ceka-ceka, mereka baru saja mulai bertukar pukulan, tapi pemimpin perusahaan kedua sudah menggunakannya. Sepertinya Brother Xiaoyan cukup kuat. Salah satu anggota eselon atas perusahaan mercenari desert metal di platform tinggi tidak bisa menahan tawa. Orang ini benar-benar tahu bagaimana menindas orang. Tidak apa-apa kalau levelnya sedikit lebih tinggi dari Xiaoyan, tapi dia benar-benar menggunakan teknik Dou kelas Xuan. Sue Lan menggosok bibirnya dan membela Xiaoyan dari ketidakadilan saat dia berkata, "Haha,
tipe petir Douki dari Sechon Breaker termasuk tipe yang melesat keluar sekaligus. Jika pertarungan itu berlarut-larut, itu akan merugikannya. Jadi, tidak peduli dengan siapa dia bertarung, dia harus memilih metode tercepat untuk menentukan pemenangnya. Jika tidak, begitu kekuatannya melemah, dia akan menemukan dirinya dalam situasi yang buruk. Xiao Ding tersenyum, menggelengkan kepalanya dan merenung. Mendengar ini, semua orang tersenyum tak berdaya. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati agar Xiao Yan dapat menahan serangan ini. Di medan pertempuran, Xiao Yan juga sedikit terkejut saat Xiao Li menampilkan teknik Dou miliknya. Namun, latihan keras selama 1 tahun ini telah menyebabkan kekuatan mentalnya mencapai tingkat yang tidak dapat dibandingkan dengan dirinya di masa lalu. Dalam sekejap, dia menjadi tenang. Api ungu Douki mengalir keluar dari pusaran di tubuhnya dan menutupi tubuh penguasa, mencegah tipe petir Xiao Li dari Douki menggunakan penguasa untuk memasuki tubuhnya dan melumpuhkannya. Setelah sepenuhnya dibungkus oleh api ungu, penguasa Xuan berat hitam, didorong oleh kekuatan penuh Xiao Yan, membawa angin yang menekan saat itu dengan kejam menghancurkan tombak panjang yang dengan cepat menusuk ke arahnya. Di bawah pengamatan cemas semua orang, penguasa berat dan tombak panjang itu bentrok dengan keras. Sesaat kemudian, ledakan terdengar dan retakan kecil muncul di lantai batu tempat kaki mereka berdiri. Ding! Ujung tombak dengan cepat menusuk penggaris yang berat itu. Sepotong busur listrik mengancam dan dengan ganas menabrak penggaris. Kekuatan yang kuat dan keras yang dibawanya tiba-tiba mengangkat penguasa yang berat itu. Selain itu, kontak dari busur petir juga mengurangi api ungu Douki pada penguasa Xuan berat hingga setengahnya. Hehe. Melihat Xiao Yan terpaksa mundur selangkah sambil membawa penguasa Xuan berat di tangannya, Xiao Li tertawa. Namun, dia tidak menahan apapun. Saat Xiao Yan didorong mundur, tombak panjang itu dengan keras menusuk penguasa Xuan berat yang tidak punya waktu untuk bereaksi karena didorong kembali. Ding! Suara jernih lainnya bergema. Api ungu Douki pada penguasa berat telah benar-benar lenyap. Ding! Setelah menghalau api ungu, tombak panjang Xiao Li melanjutkan kilatnya seperti menusuk. Pada saat yang sama, energi listrik terakhir juga dengan keras muncul dari tombak dan menghantam Heavy Xuan Ruler dengan keras. Mengikuti suara keras, penguasa Xuan berat meninggalkan tangan Xiao Yan dan membalik lebih dari 10 kali sebelum jatuh ke tanah. Anak kecil, pertempuran sudah berakhir. Memegang tombak panjang di tangannya, Xiao Li tersenyum pada Xiao Yan. Melihat senjata Xiao Yan meninggalkan tangannya, gelombang mendesis terdengar di sekitar medan pertempuran. Dalam pertarungan semacam ini, kehilangan senjata pada dasarnya berarti mengambil langkah ke sisi kekalahan. Dalam keadaan normal, secara logis memang demikian. Namun, untuk Xiao Yan, situasi ini benar-benar sebaliknya. Penguasa Xuan berat di tangannya memang bisa meningkatkan sebagian kekuatan ofensifnya. Namun, itu lebih merupakan pengekangan pada Xiao Yan. Dengan penguasa Xuan berat di tubuhnya, tidak hanya kecepatan Xiao Yan sangat ditekan tetapi Douki di tubuhnya harus dirangsang dengan semua kekuatannya untuk menangani pertempuran tingkat ini. Namun, dengan penguasa Xuan berat meninggalkan tangannya, ikatan terakhir yang menekan kekuatan Xiao Yan benar-benar hilang. Xiao Yan setelah kehilangan beban penguasa Xuan berat berada pada bentuk puncaknya. Ini bahkan bukan bentuk terakhir saya. Jadi, ketika dia mendengar kata-kata Xiao Li, Xiao Yan dengan santai mengangkat bahunya, itu mungkin tidak benar. Melihat wajah Xiao Yan masih tersenyum tenang, Xiao Li sedikit tertegun. Segera, tombak panjang di tangannya dengan ringan melesat ke bahu Xiao Yan. Langkah peledak. Mengangkat wajahnya,
Xiao Yan tersenyum cerah. Saat suaranya memanggil, kakinya dengan keras menginjak tanah. Dengan suara ledakan energi, tubuhnya melesat dan muncul di samping Xiao Li dalam sekejap. Di dalam medan pertempuran, semua orang yang melihat kecepatan Xiao Yan tidak bisa menahan teriakan terkejut. Jelas, mereka tidak bisa mengerti bagaimana, dalam situasi seperti itu, kecepatan Xiao Yan bisa meningkat begitu eksplosif seolah-olah dia sudah makan obat. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba di samping Xiao Li menyebabkan ekspresi terkejut melintas di wajah Xiao Li. Telapak tangannya yang memegang erat tombak panjang itu tiba-tiba ditarik ke belakang. Tombak itu bergerak di pinggangnya dan berputar dengan cepat seperti kincir angin. Saat berputar, benang lampu listrik melompat dan berkedip. Dengan ringan melangkah ke ujung tombak, sosok Xiao Yan sekali lagi melebihi harapan semua orang dan mundur secara eksplosif. Ketika Xiao Yan menembak ke belakang, telapak tangannya tiba-tiba terulur dan segera mengepal erat. Segera, kekuatan hisap yang ganas mengalir keluar dari telapak tangannya. Tak jauh dari sana, Xiao Li tidak punya waktu untuk memblokirnya. Tubuhnya goyah dan kincir angin seperti tombak panjang ditarik ke segala arah. Serangan itu tidak bisa lagi diselesaikan. Dengan kekuatan hisap dari telapak tangannya, tubuh Xiao Yan yang terbang mundur anehnya berhenti. Dia mengangkat kepalanya, memperhatikan Xiao Li yang sedang tersedot dan tersenyum. Kakinya sekali lagi menginjak tanah dengan keras. Mengikuti suara ledakan, tubuhnya muncul di depan Xiao Li seperti kilat. Kakak kedua, penguasa itu bukanlah senjataku. Apa yang menjadi spesialisasi saya, masih pertempuran jarak dekat. Xiao Yan tiba-tiba tertawa pelan saat kedua pasang mata itu bersentuhan jarak dekat. Di bawah mata Xiao Li yang menciut, tangan Xiao Yan segera mengepal. Kemudian, mengayunkan tangannya sehingga tubuhnya bisa meminjam kekuatan dan berputar setengah, Xiao Yan anehnya jatuh ke belakang ke dada Xiao Li. Dengan punggung menghadap Xiao Li, siku Xiao Yan berhenti sejenak sebelum membawa suara udara tajam yang sepertinya telah mematahkan hambatan angin saat itu dengan keras menghantam dada Xiao Li. Merasakan kekuatan menakutkan yang dimiliki siku Xiao Yan, ekspresi Xiao Li tiba-tiba berubah. Kilatan serius dengan cepat melintas di matanya. Tinju kanan yang ada di dadanya tiba-tiba jatuh dengan keras. Saat tinju Xiao Li jatuh, cahaya perak yang menusuk dipancarkan dari dadanya dan akhirnya membentuk perisai perak kecil seukuran wastafel sekitar setengah inci dari dadanya. Ceka-ceka. Kakak kedua pasti didorong sampai ekstrim. Dia bahkan menggunakan perisai petir perak yang melindungi kehidupan ini. Melihat perisai kecil berwarna perak di dada Xiao Li, Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan berbisik. Aku tahu itu. Xiao Yanzi akan selalu memiliki kartu tersembunyinya sendiri. Menilai kekuatannya dari permukaan adalah tindakan yang sangat bodoh. Tatapan Xiao Ding menyapu penguasa Xuan berat yang besar itu di medan pertempuran dan tersenyum. Semuanya, apakah kalian semua tidak memperhatikan bahwa sejak penguasa meninggalkannya, kecepatan dan kekuatan Xiao Yanzi telah meningkat sekitar 30 hingga 40%. Mendengar ini, keterkejutan dan keheranan muncul di wajah Suelan dan yang lainnya di samping. Di dalam medan pertempuran, Xiao Yan merasakan fluktuasi energi di belakangnya. Namun, tekanan di sikunya tidak berkurang. Sesaat kemudian, itu menabrak perisai kecil berwarna perak. Bang! Mengikuti suara keras, semua orang dapat melihat dengan mata mereka bahwa sekelompok riak energi tak berbentuk tiba-tiba menyebar dari antara kedua tubuh. Itu meluas lebih dari radius 10 meter sebelum secara bertahap menghilang. Di medan pertempuran, tubuh Xiao Yan dan Xiao Li tiba-tiba berhenti. Semua orang bisa melihat bahwa pada saat siku dan perisai perak bersentuhan,
perisai perak dengan keras melepaskan riak demi riak. Riak menyebar dengan cepat. Sesaat kemudian, mereka perlahan-lahan berhenti. Kedua mayat itu juga ditembak ke belakang seolah-olah mereka telah menerima sengatan listrik. Wah, aku tidak menyangka kau masih tahu teknik do fisik tingkat tinggi semacam ini. Hehe, tapi perbedaan kekuatan kita terlalu besar. Itu tidak cukup untuk menghancurkan perisai petir perakku. Xiao Li tiba-tiba berkata saat tubuhnya dengan cepat mundur. Keke, itu mungkin belum pasti. Dengan senyum tipis, tinju Xiao Yan tiba-tiba menegang dan dia dengan lembut berteriak, meledak. Bang! Saat suara Xiao Yan jatuh, suara teredam lembut tiba-tiba dipancarkan dari dalam Xiao Li yang jatuh ke belakang. Seketika, Xiao Li tampak disambar petir saat tubuhnya bergetar hebat selama beberapa saat. Wajahnya tiba-tiba menjadi jauh lebih pucat. Tubuh Xiao Li juga mulai melesat mundur. Setiap kali kakinya menginjak tanah, itu akan meninggalkan jejak yang dalam. Setelah mundur sekitar 20 langkah, Xiao Li akhirnya menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, bagaimanapun, sesosok manusia melintas di depannya dan ujung tombak yang tajam ditahan di tenggorokannya. Kakak kedua, kamu telah meremehkan lawanmu. Xiao Yan tersenyum dan berkata lembut sambil mengarahkan ujung tombak tajam ke Xiao Li. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.